Jadi yang belum pernah dengar nama Adi W. Gunawan berapa orang? Coba angkat tangan, saya ingin tahu. Yang belum pernah dengar? Jujur, belum pernah dengar. Wah, ini kasihan betul ini ya Pak Po ya. Coba ulangi yang belum pernah dengar nama Adi W. Gunawan. Coba jujur berapa orang? Saya ingin tahu. Dari tadi Pak Po ngomong nama saya, Anda nggak dengar ya? Saya tersinggung ini. Satu hal lagi Pak Po. Ya, Anda boleh ngomong pakai bahasa Hokkien itu, ya beliau balas dendam Bante. Waktu di Jawa kita pakai bahasa Jawa, ya. Tapi yang saya ingin Anda tahu adalah, saya pun bisa bahasa Hokkien. Ya. Lu sewa behekong Hokkien wa? Hah? Saya tersinggung ini. Tapi setelah ini jangan tanya saya lagi, saya bisanya cuma itu. Saya kemarin satu malam hafal ini susah tahu nggak? Wah gimana ini? Tapi saya mau mulai dengan gini. Oke, saya mau mulai dengan Taike Hobo, Hola ya. Mau saya pakai bahasa Hokkien atau bahasa Indonesia? Hokkien itu tarifnya beda. Ya jadi terus terang sukses seorang pria itu, sebentar waktu saya sampai jam berapa? 30 menit. Soalnya kalau ketemu Pak Po ini bicaranya sudah lupa diri kita tahu nggak? Dan tadi beliau bilang bahwa dokter itu nggak mudah, itu betul. Ya, dan kebetulan saya sio monyet, orang sio monyet itu pintar. Beliau monyet juga sama-sama sampai dokter nggak apa-apa ya. Betul, Bapak juga sio monyet ya? Sio monyet ya, oke. Jadi memang di balik sukses seorang pria itu ada seorang wanita. Nah, dalam hal ini istri saya yang mendukung dan juga wanita-wanita lain yang mendorong dia lebih cepat sukses ya. Tapi jangan negatif thinking, itu istri dan anak kami 3 perempuan. Ini saya lihat kalau mau tahu orang pintar atau tidak, pikirannya cerdas atau tidak, ini kekuatan pikirannya kita punya judul, itu perhatikan kata-kata yang dia gunakan. Orang-orang yang pintar itu bahasanya nggak sembarangan. Tadi Anda lihat saya bilang apa? Kami punya 3 anak perempuan. Saya pernah ketemu klien, seorang ibu-ibu datang sama suaminya, duduk sama saya. Pak Adi, tolong tolong Pak, kita punya anak problem Pak. Bu, sebentar. Ibu tadi ngomong apa? Kita punya anak masalah Pak. Saya bilang, saya lihat suaminya, saya takut sama suaminya nih. Pak, saya mau luruskan satu hal ya. Itu saya tidak ikut-ikut loh. Maksudnya Bapak bagaimana? Suaminya juga bingung. Ibu bilang anak kita. Anak kita artinya saya juga ikut loh. Kau tahu nggak? Wah, jadi saya luruskan anak kami ya. Jadi, oh ya anak kami dia bilang. Jadi begini, saya banyak membantu orang ya, jadi saya banyak membantu orang, saya banyak memberikan konseling, saya banyak meneliti, melihat ya. Jadi saya percaya betul bahwa setiap orang itu berharga. Anda setuju nggak? Setuju. Setiap orang itu pasti kepingin sukses, benar? Benar ya. Yang kalau nggak mau sukses, udah silakan pulang aja nggak apa-apa ya. Nah, untuk bisa sukses itu ada cara, benar? Benar. Siapa di sini yang usahanya susah sekali menanjak? Ada? Oh, berarti sudah sukses semua ini. Enggak ada yang ngaku. Atau begini, saya ulangi. Siapa di sini yang usahanya susah sukses, karir susah naik, tapi saya tanya gengsi tidak mau ngaku? Saya lihat dia punya aura sebentar. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siapa di sini yang usaha sudah naik, jatuh. Usaha naik, jatuh. Ada? Oh, ada. Yang jujur panitia nanti kasih voucher nginap gratis malam ini di sini ya. Ini jujur ini. Ada nggak yang suami istri kayaknya nggak cocok aja, seperti yang tadi teman saya curhat itu masalahnya dia ya. Jadi dia omong 1, istri ngomong 5 gitu, benar? Ada nggak juga yang anaknya yang sebenarnya baik, tapi tiba-tiba berubah? Ada? Nah dulu saya cari. Sebenarnya orang sukses itu kuncinya di mana? Saya dulu cari ya. Dia bilang, wah ini sudah nasib. Saya bilang nasib baru pulang loh kemarin, saya bilang loh. Ya.
Ada lagi yang bilang, oh ini sudah suratan. Saya bilang suratnya mana? Coba saya lihat, saya bilang itu. Ada lagi yang bilang, oh Pak Adi, ini orang spiritual, ya, tapi ngawur. Pak Adi, ini sudah karmanya, wah, karma saya ini Pak Adi, jadi saya nggak sukses. Tidak. Ada lagi yang bilang, ya keadaan yang bikin saya nggak bisa sukses. Ada lagi yang bilang, sekolah saya nggak tinggi. Ya kebetulan saja kita sekolahnya doktor kebetulan, dan saya sempat rundingan sama Pak Po, kita diskusi, kenapa sih ngambil gelar doktor? Ternyata tujuan kita sama. Gelar doktor itu untuk bisa menaikkan fee. Jelas? Jadi mumpung masih doktor, undang yang sering-sering. Karena habis ini Pak Po mau naik profesor. Ya, kalau sudah profesor itu tarifnya mahal sekali dia ini ya. Oke, jadi ada yang bilang karena saya sekolah nggak tinggi, ada yang macam-macam lah. Terus dari pengalaman saya ya, ini saya mau cerita dulu ya. Ada satu, saya cerita dari sisi bisnis dulu. Ada orang datang ke saya, dia bilang saya ini nggak bisa berhasil Pak Adi. Terus ya saya ini sudah coba macam-macam tapi nggak bisa. Apa yang sudah Anda lakukan? Seorang wanita. Ya saya sudah coba macam-macam Pak. Saya bilang oke. Terus kenapa nggak berhasil? Saya juga nggak tahu. Setelah saya cek, saya ajak omong begitu, baru kelihatan. Ini pikirannya nggak benar. Di sini marah saja tiap hari. Ada nggak yang begitu? Ayo ngaku sekarang. Yang marah sama suami, marah sama mertua. Jadi dia punya kemarahan. Ya cara berpikirnya salah. Setelah itu diproses dalam waktu yang sangat cepat, dan orang ini cerita ke saya hasilnya, dia dapat satu proyek, dia punya bisnis 1 bulan omset cuma tidak banyak lah, cuma 60 juta lah, ya. Tapi setelah dia berpikirnya benar, caranya melakukan menjalankan hidupnya benar, dalam waktu sekitar 1 tahun itu dia dapat proyek tidak banyak-banyak lah, 43 miliar, nggak banyak. Cuma yang seperti ini saya tidak pernah cerita di Facebook, tidak berani. Kesannya terlalu vulgar, terlalu bohong ya. Ada lagi suami istri datang tukar pikiran sama saya, pengusaha ya, utang 3 miliar. Pusing kepalanya. Saya diskusi, saya lihat kenapa sih kok nggak ada rezeki ini? Mereka ribut aja kerjanya. Tiap hari ribut aja kerjanya. Saya bilang kalau Anda tiap hari ribut, rezeki nggak ada itu. Pikirannya kacau, bener nggak? Pikirannya kacau, ribut. Saya bilang, jadi bagaimana? Pokoknya suami istri harus baik, harus guyup, ya. Malam tidur itu hatinya harus tenang. Mereka mulai lagi satu bisnis baru, 3 tahun kemudian ketemu saya, wah sudah happy sudah, ya. Mereka cerita, mereka punya kemajuan, 3 tahun, mereka bangun aset baru, tidak banyak-banyak, 70 miliar. Kisah nyata ini, ya. Kemudian kalau sekarang tahun keempat saya taksi sudah di atas 100. Tapi ada juga anak muda yang usahanya besar sekali. Ya, dia punya perusahaan 3 perusahaannya, besar, usahanya maju. Selingkuh. Begitu dia sudah selingkuh, di rumah nggak enak, nggak nyaman, kacau. Usaha dan ini si istri bilang gini, sekali lagi kamu lakukan ini, maka kita punya usaha bangkrut, biar kamu tahu rasa kamu, nggak bisa macam-macam. Itu terjadi, bangkrut habis, bersih. Itu bisnis. Bagaimana dengan relasi? Di sini ada nggak orang yang kalau kita ketemu orang itu rasanya nggak enak aja? Ada? Kita bisa merasakan vibrasinya itu nggak nyaman, ya. Atau kita punya anak. Di sini ada nggak anak? Siapa yang mau anaknya jadi anak pintar, anak baik, sekolahnya rajin, kerja PR, nurut? Ada? Thank you. Oke? Me? Are you sure? Saya disuruh berdiri boleh? Berdiri boleh ya? Oke. Oke. Terima kasih. Permisi Bante. Nah, kalau kita lebih tinggi dari moderator kan kesannya kurang sopan gitu loh ya. Padahal saya duduk pun saya tetap lebih tinggi dari dia ya.
Orang bilang, saya nggak bisa balas pakai bahasa Hokkien ya, jadi saya balas pakai ini ya. Pembalasan lebih kejam ya. Sampai mana tadi? Soal anak. Ada nggak yang mau anaknya sukses, anaknya maju, berkembang? Ada? Ada. Lihat. Satu ibu datang. Ini ada cerita ini ya, ini benar ini. Aduh, anaknya ini datang ke salah satu murid saya. Anaknya saya 3, dia bilang begini. Tiap hari tidak kerja PR. Tiap hari lupa bawa buku. Bangunnya siang-siang, telat ke sekolah. Dan ditanya oleh saya punya murid, apa yang ibu mau apa ini anak ibu? Saya mau anak saya ini rajin sekolah, belajarnya bagus, bawa PR-nya, ya, tugasnya dikerjakan, rapikan kamar. Terus murid saya bilang begini, ibu nanti pulang ke rumah, ya, jadi belum ketemu anaknya ya, ibu nanti pulang ke rumah, mulai besok pagi, tolong mulai pagi sampai malam, ibu bicara apa sama anak, dicatat ya, dicatat. Sudah dicatat, 2 hari lagi ketemu. Dan dibaca nih. Tahu nggak mamanya ngomong apa sama anaknya? Kalau bangun itu jangan suka telat. Jangan malas-malas. Kamarnya jangan berantakan. Nonton TV aja kerjanya. Bukunya terus lupa. Yang terjadi adalah ibunya memprogram pikiran anaknya untuk jadi seperti itu. Jelas? Jadi kekuatan pikiran itu luar biasa. Oke, ada lagi yang begini. Sudah nikah 10 tahun. Belum punya anak. Nah, ya, dia ke saya untuk cari solusi, bukan jadi donor, tahu? Anda jangan mikirin enggak loh ya. Istri saya bisa marah nanti. Jadi dia bilang, Pak Adi, saya sudah nikah 10 tahun tapi belum punya anak. Sudah ke dokter belum? Sudah. Kerjanya keras tidak? Kerja keras. Yang 17 tahun ke bawah belum ngerti maksud saya, enggak apa-apa. Ini bahasa dokter memang begitu ya. Kerja keras tidak? Wah, kerja sangat keras, dia bilang. Ternyata setelah saya cari-cari ada apa? Oh, hatinya tuh nggak nyaman kalau punya anak loh. Saya bilang tadi mau punya anak. Tapi Pak Adi, ini suami sudah kerja bagus-bagus, keluar usaha sendiri. Terus tidak ada income yang pasti saat ini. Rumah juga belum punya. Nah, bagi wanita tuh penting punya rumah sendiri walaupun kecil, apalagi rumah besar lebih bagus lagi ya. Serius ya. Nah, setelah saya bilang begini, kalau nanti suami sudah bisa kasih income yang bagus, ada rumah bagaimana? Ya, kalau kayak begitu bolehlah punya anak. 2 tahun kemudian, ini teman saya di Semarang ini. 2 tahun kemudian, saya pas ke Semarang. Ya, dia tahu saya ke Semarang, dia hubungi saya. Pak, saya jemput. Wah, dia bilang saya jemput. Oke, enggak apa-apa. Saya bilang, ini angin apa dia mau jemput saya? Padahal itu kan selama ini nggak pernah dia jemput-jemput. Tapi kalau dia jemput dan dia bawa makan malam, ya bolehlah ya. So, saya datang ke Semarang. Begitu sampai keluar dari airport Semarang, wah dia happy sekali. Dia salaman, dia pegangnya enggak cuma begini. Saya bilang, aduh Pak Hadi, kamsia. Saya bilang, ada apa kamsia? Boleh kamsia, kamsen juga boleh kasih lah, saya bilang. Dia bilang kamsia, saya bilang, kenapa kamsia? Nini sekarang sudah hamil, saya langsung tarik tangan saya loh. Saya bilang, ini maksudnya apa ini? Saya tidak lakukan apapun pada istrimu loh ya. Kenapa kok kamsia ke saya? Oh enggak, bukan. Istri saya sekarang hamil, oke. Apa yang terjadi? 3 bulan setelah rumah selesai, istrinya hamil. Sekarang anaknya sudah 2. Dan dia bilang, coba ya kalau saya tahu Pak Adi dulu ya, kayaknya sekarang anak-anak kami sudah besar. Saya bilang, kalau kamu tahu saya dulu, kamu amsyong, saya bilang. Karena saya dulu belum tahu yang kayak begini. Ya, ternyata pikiran itu bisa membuat wanita gak hamil, tahu? Ya, itu saya jelaskan di buku Mind Body Medicine. Saya nggak jualan buku ya, Anda pergi ke Gramedia. Itu buku bagus, Anda harus beli itu ya. The Miracle of Mind Body Medicine itu buku yang saya tulis susah, tahu nggak? Tebalnya begini, tahu? Orang tanya saya, kenapa tulis buku tebal-tebal? Biar kelihatan pintar. Buku tipis sama tebal lebih bagus buku tebal ya. So, bisa seperti itu. Ada lagi yang sakit fisik. Kemarin salah satu murid saya sekarang lagi nangani satu kasus yang kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Itu kanker tulang itu. Jadi saya tahu
Orang kalau sakit biasa dari pikiran. Itu yang dalam bahasa Inggris dibilang singli coyung. Hah? 明白吗？心理作用明白？不明白呀？Okay, I'll explain this. I will explain it in English. They don't understand this ya. So, ada orang, jadi yang sakit kanker itu ternyata karena apa? Karena dia banyak pikiran. Dia banyak pikiran, dia punya, ini sistem kekebalan tubuhnya tuh turun. Nah, jadilah sakit kanker. Sakit kanker bukan kanker kantong kering ya. Kemudian, ada lagi yang begini. Kemarin ada kasus lagi, ini kita bicara sakit ya. Itu yang satu badan itu ada kayak luka-luka koreng, tahu nggak? Psoriasis tahu? Ternyata apa? Dicari, kenapa dia bisa seperti ini? Ternyata waktu kecil, ini cerita sungguh ini ya. Jadi ini papanya sudah punya talaupo. Nah, anaknya 4. Dia punya lagi 1 xiaolaupo. Ya. Nanti ada lagi kan xiao talaupo. Ya. So, ini xiaolaupo punya anak. Jadi anak laki-laki ini anak dari istri kedua. Jadi papanya memang nakal juga ini ya. Jadi papanya kalau ketemu dia, ketemu teman-teman selalu bilang, ini adalah saya punya sisa-sisa. Jadi dari istri pertama sudah anak 4, berarti sisa-sisa katanya. Sisa apa? Produksi yang sudah sisa-sisa. Dan anak ini waktu kecil tuh merasa, tapi dia nggak berani ngomong, dia takut. Oh, jadi saya ini anak yang nggak diinginkan. Anak yang tidak berharga. Itu satu badan keluar koreng-koreng kayak begitu setelah dewasa. Begitu kita ketemu ini masalahnya, diproses, 2 hari kemudian seluruh itu rontok dan sekarang sudah sembuh. Padahal dia sudah ke dokter kemana-mana nggak bisa. Itu kekuatan pikiran. Sampai sini jelas? Ya. Kemudian ada lagi di sini siapa yang begini? Kalau belum sering bicara negatif ada nggak? Ada? Saya bodoh, saya nggak bisa, ini sulit. Ada? Ada. Jangan pernah ngomong seperti itu. Ya. Begitu kita bicara negatif, terutama orang tua ke anak ya. Di sini ada nggak yang anaknya kalau dapat nilai jelek orang tuanya marah? Ada? Biasanya yang marah itu mamanya, papanya nggak pernah marah. Papa bocap kalau bapak ya. Mama yang pusing biasanya. Kenapa mama marah kalau nilai anaknya jelek? Karena dia kalah saingan sama anak temennya. Betul? Biasanya mama-mama itu suka membanggakan nilai loh. Sini Medan ini kalau kasih rapot pakai ranking nggak? Pakai ranking. Oh, lihat. Ini mau rapotan kan? Nah, lihat. Kalau yang anaknya pintar, itu datang ke sekolah, itu yang ranking. Kalau sekolah buka jam 7, dia jam 5 sudah ada di depan sekolah. Kenapa? Anaknya ranking. Jadi dia ambil rapot nomor 1, kemudian dia pulangnya jam 3 sore. Dia di depan pintu gerbang. Jadi kalau orang lewat dia tanya, ranking berapa? Mama tuh bilang, ya enggak begitu bagus, ranking 1. Betul? Betul. Nanti ada, tapi begini, kalau mama yang rankingnya itu anaknya 3 besar, itu bangga, ranking 2. Tapi kalau ranking yang satu kelas 50 anaknya itu ranking 49, ambil rapot, jalan, ranking berapa? Oh nggak tahu tadi nggak lihat. Benar? Setelah itu, nah ini yang kasihan. Anak-anak yang nilainya tidak bagus, itu kasihan. Kenapa? Karena orang tuanya nanti marah, betul nggak? Dan marahnya begini, wah ini benar-benar, itu bikin rusak pikir anak. Tahu nggak? 2 pekerjaan yang stresnya paling tinggi di dunia ini, tahu nggak apa? Nomor 1, Air Traffic Controller, ATC, itu yang di airport itu loh. Yang pesawat boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun itu stresnya paling tinggi. Kenapa stresnya paling tinggi? Sudah gajinya nggak besar, tanggung jawabnya besar. Kalau dia salah atur, yang kelihatan di dia punya layar cuma 2 titik ketemu. Ya, kalau 2 titik ketemu, semuanya mati. Nah yang kedua itu anak-anak. Anak-anak sekarang stresnya tinggi sekali, betul? Dan siapa di sini anaknya yang setiap hari Senin pasti kepalanya pusing, perutnya mual, badannya panas, betul? Nanti kalau hari Selasa dia mulai enak.
Rabu, Kamis, Jumat dia sehat. Betul? Sabtu luar biasa. Minggu pagi sampai siang sehat. Minggu siang sampai malam mulai sakit lagi. Betul? Itu karena pikirannya. Nah, ini anak-anak kita nih. Sorry, anak-anak Anda. Anak-anak kita. Saya keliru ya. So, anak-anaknya, ya anak-anak kita lah. Ada anak yang sudah belajar sungguh-sungguh, nilainya jelek. Wah, mama marah, oh, mamanya luar biasa. Mamanya dulu sekolahnya pintar memang. Ya, dan mamanya bilang begini. Lihat nilainya kan? Dia bilang begini. Aduh, Koko, ini nilai kok jelek sekali. Masa ulangan matematika cuma dapat 4? Mama dulu enggak sekolah, enggak belajar, nilainya minimal 90, tahu? Kamunya anak siapa ini? Dia menghujat suaminya. Suaminya bawa kambuan. Suami datang, apa? Dia bilang, biasanya bapak-bapak, saya mengerti penderitaan Anda, karena saya ngalami juga ya. Jadi kita sehati di sini. Kalau yang baik-baik, itu istri bilang anak dia. Betul. Kalau yang jelek-jelek, dia bilang anak kamu. Betul? Saya ayo, ngalami seringnya. Jadi kalau sudah nilai jelek, ini mamanya bilang gini, anak siapa? Bapaknya datang, ada apa? Ini loh, Pak, nilainya 40, mama bilang mama nggak belajar pun dapat 90 dulu. Terus aku dibilang anak siapa? Papa kasih tahu ya. Papa dulu nggak belajar pun nilai minimal 80, tahu? Ini anak bingung. Aku anak siapa kalau gitu? Bener? Caukawa. Jadi anak itu setelah itu dia masuk kamar dia mikir, itu anak tetangga mungkin aku nih ya. Nah, itu teman-teman ya, kalau kita orang tua kita bicara seperti itu sama anak-anak, itu akan ngunci dia punya pikiran. Kamu anak bodoh, kamu gak bisa, kamu bodoh. Saya kalau membantu klien saya, orang ikut pelatihan saya kalau ketemu kayak gitu hati saya mau nangis loh. Dia habiskan sekian lama untuk berjuang untuk sukses, tapi nggak bisa-bisa karena di dalam pikirannya tuh ada program yang menghambat dia. Coba, di sini siapa yang dulu kerja, sebelum kerja tabungannya 2,5 juta. Setelah kerja sampai sekarang, uangnya sudah banyak, gajinya besar, tabungannya tetap nggak sampai 2,5 juta. Ada? Ada. Kenapa? Karena ada yang mengganggu. Ya, jadi kalau saya ketemu teman-teman Buddhis, dia bilang, Pak Adi, ini sudah karma saya. Saya nggak setuju itu. Saya nggak setuju. Oke? Saya hanya bilang, pokoknya kita punya karma baik, kita punya karma buruk. Berapa banyaknya, nggak ada yang tahu, saya bilang. Ya, kita nggak akan tahu itu. Yang penting adalah Anda berpikir benar, ucapannya benar, tindakannya benar, perilakunya benar. Ya, itu akan memberikan hasil yang positif. Sekarang saya mau kasih bukti mengenai kuatnya pikiran, mau nggak? Mau? Oke, kita lakukan sekarang. Seperti biasa, tapi saya tidak akan demo di depan ya. Sekarang coba kedua tangannya ditaruh begini. Ya, nah, it's okay. Tangannya disatukan. Yang punya telapak tangan saja ya. Yang tidak ada nggak usah. Nanti sebelah begini bagaimana lihat? Oke, sudah? Coba dilihat yang lebih panjang jari tengah apa jari tengah yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Kiri apa kanan? Oke. Yang lebih panjang misalkan kanan, yang lebih panjang kanan taruh di dadanya sebelah kiri. Ya, yang kalau ini lebih panjang jari tengahnya ya. Lihat jari tengah. Tahu jari tengah enggak? Oke. Taruh di dadanya sebelah kiri. Dadanya sendiri loh, Ini bapak-bapak langsung tangannya mau. Wah, ini orang nakal, ini orang Medan ini. Ya. Oke, sudah? Taruh di dadanya. Kalau lebih panjang yang kiri, tangan kirinya taruh di dadanya sebelah kanan. Sudah? Setelah itu tutup mata sebentar. Sudah? Oke. Tutup mata, sekarang bayangkan ya, ikuti kata-kata saya ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, Anda bayangkan jarinya Anda yang di dada itu mulai panjang. Coba bayangkan. 2, dia semakin panjang. Sudah? 3, lebih panjang lagi. Sudah?
Semakin panjang. Oke, sekarang buka mata. Diukur lagi, coba. Diukur lagi. Nah, itu lebih panjang itu pasti. Coba diukur. Benar ya? Benar? Lebih panjang? Oke. Yang tidak panjang mana? Yang tidak lebih panjang? Rata-rata panjang semua ya. Kalau yang nggak lebih panjang, dua kemungkinan. IQ nggak tinggi atau dosanya banyak sekali itu. Sudah ya, sudah ya. Sekarang satu lagi terakhir. Anda ukur jari Anda begini, ukur. 1, 2, sudah? 1, 2, sudah? Ukur dari siku, pakai jengkal, ya. Yang ukur harus tangan kanan ya. Ini hari Sabtu Pahing ini ya. 1, 2, sudah? Oke, sekarang ingat-ingat ya, berhenti di mana ya. Sekarang lakukan ini. Ayo tangan kanan, yang punya tangan kanan digoyang-goyang semuanya, digoyang-goyang. Bilang simsalabim. Kurang mantap ya. Simsalabim. Abrakadabra. Jengkal kanan saya. Jengkal kanan saya. Jadi lebih panjang. Lebih panjang. Sangat panjang. Lengan kiri saya. Jadi lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek. Sekarang coba diukur begini. Coba gimana itu? Betul ya, lebih panjang ya? Ya, lebih panjang ya? Lebih panjang kan? Lebih panjang, ya. Bapak-bapak, saya tahu yang ada di pikiran Anda. Khusus bapak-bapak, saya tahu yang ada di pikiran Anda. Saya jawab, tidak bisa. Saya tahu yang di pikiran Anda. Saya jawab, tidak bisa. Bagaimana saya tahu tidak bisa? Saya sudah coba. Ada yang nggak ngerti kita ngomong apa gini ya. Nah sekarang, satu lagi terakhir ya. Bagaimana kekuatan pikiran ya? Anda tahu jeruk nggak? Jeruk tahu? Jeruk, oke. Rasanya manis atau kecut? Kecut. Jeruk ini, jeruk untuk jeruk nipis. Ada? Oke. Sekarang tutup mata. Tutup mata ya. Sekarang bayangkan di depan Anda ada jeruk nipis, sudah? Sudah. Sekarang bayangkan Anda pegang jeruknya, Anda remas-remas, kemudian cium jeruknya. Aduh, rasakan kecutnya, sudah? Oke. Kemudian sekarang belah jeruknya jadi 2. Setelah dibelah jadi 2, Anda lihat isinya. Tuh, warnanya kuning, ada bijinya, airnya keluar. Cium baunya yang di dalam itu. Nah, lebih kecut lagi ya. Sekarang angkat kepala Anda, bayangkan ambil jeruknya yang sudah dibelah, peras, masukkan ke mulut. Nah, buka mata. Air liurnya keluar nggak? Oh, ada yang sudah drooling loh. Itu salah satu contoh bagaimana pikiran mempengaruhi kita ya. Jadi saya di awal ini saya hanya memberikan gambaran contoh-contoh. Nanti setelah itu kita akan bahas banyak ditanya jawab, oke? Jadi pikiran ini mempengaruhi kita tanpa kita sadari, ya. Nah, orang sukses, orang gagal, orang biasa-biasa sebenarnya bergantung pada pikirannya. Makanya di Dhammapada 1 ayat 1 Sang Buddha bilang pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Semua karena pikiran kita. Oke? Orang susah, orang sedih, orang senang itu semua karena pikirannya dia. Masalahnya adalah kita tidak pernah dikasih tahu bagaimana cara mengatur pikiran kita, benar gak? Nah, saya kasih tips saja ini. Nanti kita masuk di sesi tanya jawab yang lebih detail. Siapa di sini yang malam hari tidur itu sebelum tidur meditasi? Ayo, cuma 1, 2, 3. Siapa di sini yang sebelum tidur itu dia meditasi, bangun selesai meditasi besok pagi? Ayo ngaku. Saya meditasi Pak Po. Fokus pada napas, masuk, keluar, masuk, keluar. Selesainya tuh jam 6 pagi. Berarti dia dari jam 10 sampai jam 6 dia masuk jhana 9. Bukan main. Nah,
Siapa di sini yang sebelum tidur itu sering misalkan baca parita atau membaca buku-buku positif ya? Buku saya salah satunya bagus, buku Po yang kedua. Atau kita diskusi sesuatu yang positif. Ada nggak yang melakukan itu? Bagus. Ada nggak yang sebelum tidur itu nonton film-film yang tak karu-karuan? Tidak usah tunjuk jari, saya lihat aura Anda sudah berubah semua itu. Nonton film itu, kisah seputar selebritis. Apalagi itu? Dunia lain ada nggak? Ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Kita memulai hari kita itu bukan besok pagi. Kita memulai hari kita itu malam hari waktu kita mau tidur. Pikiran Anda 30 menit sebelum Anda tidur, apapun yang Anda dengar, pikirkan, rasakan, Anda baca, itu akan masuk ke pikiran Anda dan diproses waktu Anda tidur di fase mimpi yang kedua. Dan besok pagi itu akan mempengaruhi kita punya perilaku. Suka nggak suka Anda boleh coba nanti. Jadi kalau malam-malam Anda mau tidur, tidurlah dengan perasaan yang tenang. Besok pagi bangun tidur, usahakan pikirannya tenang. Meditasi salah satu. Jelas? Nah, kalau Anda bisa pikiran tenang, satu hari itu nanti akan enak. Karena pikiran ini, ada yang tahu LOA, tahu ya? The Law of Attraction. Pikiran ini akan menarik hal-hal yang dominan. Jadi coba, siapa di sini yang pernah bangun tidur pagi-pagi, jalan nggak sengaja, kaki kelingkingnya ini, jari kelingkingnya itu kena pinggirnya ranjang. Ada? Kludak, langsung keluar kata-kata mutiaranya kan? Betul? Duat begitu. Setelah itu apa yang terjadi? Mulai ngomel sudah. Wah sialan ini pagi-pagi sudah sakit-sakit begini. Apa ini? Terus mulai sikat gigi. Sikat gigi itu gelasnya bisa lepas jatuh, tahu nggak? Tambah lagi 2 itu. Nanti Anda berangkat kerja, itu mobil bisa diserempet orang loh. Betul? Nanti di kantor ada saja masalah. Artinya apa? Itu dia gulung. Pikiran seperti itu. Makin lama dia akan makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda masukkan ke pikiran Anda. Masukkan yang positif. Baca parita itu sangat bagus. Meditasi, baca buku-buku spiritual ya. Kami dan istri sangat menggemari tulisannya Bante. Kami dengar CD kalau di mobil. Terus baca buku-buku karangannya kayak Thich Nhat Hanh ya. Jadi itu sangat menginspirasi. Jadi hatinya kita tuh enak. Sampai sini jelas? Oke? Nah, yang terakhir. Siapa di sini yang sudah bosan sama suaminya? Saya serius ini. Ini bukan curhat, bukan curhat, bukan ya. Ada nggak yang sudah bosan sama suami atau istri? Ada yang angkat tangan tapi nggak berani dia. Kita bisa mengkondisikan pikiran kita supaya kita tetap sayang sama pasangan. Jelas? Mau tahu caranya? Nggak, mereka nggak mau tahu, sudahlah. Mau tahu atau tidak? Mau, yang ngomong mau loh. Mau apa tidak? Kalau ditawari dia nggak mau, kita kasihkan, nggak sopan ya. Mau tahu caranya? Mau. Oke, wani piro. Pikiran ini satu lagi, pikiran tidak pernah bisa mengenal masa depan, pikiran tidak pernah bisa mengenal masa lalu. Di dalam pikiran hanya ada masa sekarang. Ini penting sekali ini. Dengan kita mengenal masa sekarang, bahwa pikiran hanya bisa mikir masa sekarang, maka kita bisa melakukan otak-atik pikiran kita supaya kita hidupnya bagus. Ya. Coba kalau Anda ingat-ingat dulu waktu Anda disakiti orang, Anda ingat kejadian dulu ya. Anda marahnya dulu apa sekarang? Dulu apa sekarang? Sekarang. Kalau Anda khawatir akan masa depan, Anda cemas akan masa depan, itu Anda cemasnya nanti apa sekarang? Sekarang. Artinya pikiran tidak bisa membedakan. Maka kalau yang saya lakukan adalah supaya bisa susah saya ngomong nanti ya. Supaya bisa lebih mesra dengan istri. Kencing mi ya. Oke, yang saya lakukan adalah saya suka nyetel lagu-lagu dulu waktu pacaran. Ya.
Ya itulah, waktu kita SMA itu apa? Nostalgia SMA, ya. Setelah lagu itu, nanti perasaan itu akan muncul. Ya. Atau Anda coba tutup mata malam-malam, Anda bayangkan pacar Anda. Pastikan yang Anda bayangkan, istri Anda yang sekarang loh ya. Karena nanti dengar, oh Pak Adi bilang bayangkan pacar. Dia bayangkan pacar yang nomor 4, nomor 5 loh. Jadi Anda bayangkan dulu waktu masih SMA, Anda pergi ke sana, Anda bayangkan, Anda rasakan, perasaan sayang itu akan muncul. Jelas? Semakin kita fokus pada perasaan itu, pada ingatan itu, maka itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Seperti kita beri pupuk dia. Ya. Nah, kalau Anda yang sudah mulai agak bosan sama pasangan Anda boleh lakukan ini ya Pak ya. Ya Pak Bu ya. Boleh, boleh. Karena saya biasa menangkap, kalau seorang pria sudah mulai curhat, apalagi di depan publik, itu sesuatu serius sudah terjadi, tahu? Oke, saya akan akhiri ini supaya bisa dilanjutkan oleh Bante. Intinya adalah begini, pikiran kita luar biasa, kita punya sukses, karir, relasi, kesehatan terutama, itu ditentukan oleh pikiran kita, jelas? Supaya pikiran ini bisa berguna bagi kita, beri input yang positif. Karena fungsi pikiran kita tuh seperti ini. Kalau komputer, garbage in, garbage out. Masuknya apa, keluarnya apa. Anda kasih yang positif, keluarnya yang positif. Anda masukkan yang negatif, keluarnya yang negatif. Jadi saran saya adalah pastikan Anda masukkan yang positif yang banyak. Sampai sini jelas? Oke, nanti kita akan tanya jawab yang panjang. Saya kembalikan pada Pak Po, terima kasih. Iya, tepuk tangan yang meriah dulu buat Dr. Adi W. Gunawan. Iya.